Bagaimana saudara-saudaraku, puas? Lihat apa yang terjadi di negeri ini. Kemarin api membara di mana-mana. Saudara-saudaraku melakukan demo di sepanjang kota di negeri ini. Yang terjadi apa? Api membara, gedung-gedung polisi hangus terbakar, gedung DPR juga hangus terbakar. Saat ini tinggal puing dan arang. Banyak korban luka-luka, bahkan meninggal dunia baik dari pengunjuk rasa maupun aparat. Kejadian ini bukan karena peperangan melawan musuh, tapi kita sendiri yang membakar rumah kita. Tumbalnya saudara kita. Jakarta kemarin bergejolak. Penjarahan barang-barang diangkut tanpa ampun. Gas air mata bercampur jerit rakyat. Bandung, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Solo, semuanya menyala dengan api dan amarah. Saudara-saudaraku, bukankah ini yang diinginkan oleh para provokator itu? Inilah tujuan dari akun-akun anonim yang setiap hari menebar kebencian dan hasutan di media sosial. Mereka ingin marah, buta akal sehat. Mereka ingin kita hancur dari dalam. Harus kita akui, mereka berhasil mengubah suara hati rakyat menjadi bara kerusuhan. Kita menuntut keadilan, kita menuntut kesejahteraan. Tapi apa yang kita lakukan sekarang justru memberi mereka kemenangan. Kita membakar fasilitas kita sendiri. Kita menghancurkan ruang hidup kita sendiri. Dan akhirnya kita sendirilah yang merasakan pedihnya akibat perbuatan kita sendiri. Nantinya kita akan susah sendiri. Lapangan kerja sempit karena investor angkat kaki, PHK massal mungkin terjadi jika situasi ini terus berlanjut. Saudara-saudaraku, kita hanya jadi pion orang-orang yang bersembunyi di balik layar. Mereka menyalakan api, kita yang terbakar. Mereka meniupkan provokasi, tapi kita yang kehilangan masa depan. Sadarlah wahai saudaraku, amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Marilah kita berpikir dulu sebelum bertindak. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga tangis ibu pertiwiku, tetesan air matamu memadamkan bara api, mendinginkan amarah putra-putri ini. Ya, saat ini kita wajib semuanya merenung dengan situasi kemarin itu. Sampai detik ini masih ada sisa-sisa pelaksanaan demo yang anarkis. Dalam saat ini korban tidak hanya berjatuhan di pihak polisi maupun aparat negara yang lain. Masyarakat juga mengalami korban. Banyak yang luka-luka ataupun kehilangan anak-anaknya. Oleh karena itu, marilah kita saat ini merenung. Yang kita dapatkan apa dengan kegiatan demonstrasi yang anarkis kemarin? Saat ini pihak aparat sudah menangkapi puluhan bahkan ribuan para pendemo yang mengatasnamakan rakyat,
berbuat kerusuhan, membakar fasilitas umum. Situasinya sangat menyedihkan. Penjarahan barang-barang terutama di rumah anggota dewan ataupun kantor polisi dibakar semua. Kalau kita melihat siapa yang salah melihat demo kemarin yang anarkis itu, bila didefinisikan demo anarkis yaitu demo yang tidak terkendali, tidak teratur, dan mungkin melibatkan tindakan kekerasan atau penghancuran properti. Ada tiga sisi sudut pandang. Jadi demo kemarin itu kan intinya menuntut kepada pembubaran DPR. Bukan tidak mungkin, kemungkinan kecil terjadi karena DPR itu kan alat institusi negara. Jadi bisa kita lihat dari tiga sisi. Demo anarkis ini tidak efektif dan hanya menimbulkan kerusuhan pada properti dan infrastruktur kota. Tindakan kekerasan dan penghancuran yang dilakukan oleh beberapa demonstran tidak dapat dibenarkan. Demo anarkis ini adalah bentuk protes yang sah dan perlu untuk menentang ketidakadilan dan penindasan. Tindakan kekerasan dan penghancuran yang dilakukan oleh beberapa demonstran adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang korup dan tidak adil. Mungkin analisa yang lain. Demo anarkis ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah. Namun tindakan kekerasan dan penghancuran yang dilakukan oleh beberapa demonstran dapat merusak citra gerakan protes dan membuatnya sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi itu ada beberapa ulasan, jadi tergantung dari sudut pandang mana kita mengulas demonstrasi yang anarkis itu. Jadi ulasan demonstrasi anarkis itu bisa berbeda-beda tergantung perspektif dan sudut pandang yang daripada yang menganalisa. Saat ini saya ingin, seperti di awal tadi, saya ingin mengajak saudara-saudaraku semua, inilah yang terjadi buah dari perbuatan kita sendiri. Jadi ke depan kalau kita menghadapi kesulitan mencari pekerjaan karena para investor angkat kaki dari negeri kita karena kerusuhan yang sudah kita perbuat kemarin, kita jangan menyesal. Kemudian kalau pelayanan masyarakat, terutama institusi Polri, menjadi terhambat, itu juga karena perbuatan kita sendiri. Kantor polisi itu kan untuk melayani masyarakat. Jadi kalau panjenengan bakar, tentunya kan nanti butuh perbaikan lagi dan pelayanan kepada masyarakat kan terhambat. Jadi mohon dimaklumi nanti kalau ada banyak hal yang tidak sesuai yang kita harapkan, mohon dimaklumi karena itu perbuatan kita sendiri. Di sisi yang lain mohon juga introspeksi pemerintah. Jadi tuntutan dari para pendemo ini kan segera ditetapkan undang-undang perampasan aset para pelaku tindak koruptor. Seperti kita ketahui dari lini apapun di pemerintahan terjadi korupsi, tidak bisa dihindari, semuanya korupsi. Jadi kalau undang-undang perampasan aset ini, perampasan aset para koruptor ini tidak segera diketok, saya yakin masyarakat akan semakin, kekecewaannya akan semakin mendalam karena masyarakat selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan yang
tidak menentu, seperti mereka mengalami kesulitan pekerjaan, mencari nafkah, ada kesulitan, terutama rakyat-rakyat kecil. Segala sesuatunya serba terbatas. Oleh karena itu, apa susahnya sih menetapkan undang-undang perampasan aset para koruptor ini? Kenapa DPR bukan tidak ya, masih enggan mengetok palu undang-undang perampasan aset ini? Inilah yang membuat saya rasa inilah yang membuat demonstrasi kemarin menjadi sangat anarkis, yang dipicu oleh lindasan dari anggota kepolisian terhadap pelaku ojol itu. Jadi kemarahan massa memang meluap. Tapi ini anggaplah kesalahan kita semua. Aspirasinya diseraplah, segera mereka dipikirkan. Yang mendesak saat ini, menurut saya saat ini yang mendesak adalah undang-undang penetapan undang-undang perampasan aset para koruptor ini. Kalau itu nggak segera diselesaikan, otomatis korupsi akan terus terjadi dan terus terjadi. Jadi karena apa? Korupsi itu menyangkut dari segala perangkat negara, semua terjadi korupsi. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa DPR mengetok palu undang-undang perampasan aset koruptor, mereka ada yang berpendapat diperbaiki dulu institusi polisi, institusi kejaksaan, ataupun institusi penegak hukum yang lainnya. Kalau mau memperbaikinya gimana? Kecuali kalau undang-undang aset koruptor itu nanti diketok dulu, berarti kan bisa sebagai payung hukum untuk memperbaiki institusi-institusi itu. Jadi mereka kalau korupsi kena ancaman asetnya disita, sebelum mereka undang-undang itu dulu aja lah, sebelum mereka ditetapkan koruptor adalah dihukum mati. Tapi sebaiknya di undang-undang itu disahkan dulu, undang-undang perampasan aset koruptor itu tadi. Jadi pemerintah harus segera menindaklanjuti itu, dan DPR segera mengetok undang-undang itu. Saya yakin kalau diflurkan ke seluruh masyarakat, apakah mereka setuju kalau undang-undang aset koruptor disita oleh negara itu? Saya yakin akan pasti setuju masyarakat luas. Mungkin itu, semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan negara segera berbenah memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada, dan ini mungkin membuka peluang juga korupsi, karena memperbaiki fasilitas itu kan butuh dana, butuh pengadaan dana. Itu kan membuka peluang korupsi lagi itu nantinya. Saya yakin itu membuka peluang korupsi lagi. Karena apa? Dana perbaikan fasilitas umum, fasilitas negara itu pasti disetujui oleh DPR, karena itu memperbaiki untuk memberikan pelayanan masyarakat. Itu semoga semuanya bisa menyadari kesalahan masing-masing, segera lakukan pembenahan masing-masing. Masyarakat juga saya rasa saat ini lebih baik menahan diri, tidak usah berlanjut melakukan tindakan demo yang anarkis itu tadi. Menahan diri, cukup sampai di sini sajalah, sehingga semuanya bisa berbenah diri, bisa
memperbaiki diri untuk memikirkan rakyat bangsa Indonesia ini, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat umum. Kita bergerak bersama untuk saling bergandengan tangan membangun negeri ini. Rahayu, rahayu, semoga selalu kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.